warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina Yulis Rohima dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan membahas tentang resumen materi kemarin dan hari ini. Pemateri pertama adalah dari Ibu Hajah Umi Sumbulan. UIN Maulana Malik Ibrahim mempunyai koleksi ribuan ibu jurnal prosidin, baik yang nasional maupun internasional, yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik untuk pelajaran mata kuliah, kemudian menulis artikel ilmiah untuk riset maupun penulis tugas akhir dan lain-lainnya. Kita akan masuk pada proses pembelajaran atau proses pendidikan yang mengajarkan yang biasanya berlangsung sampai 8 semester. Itu minimal kurang lebih ada 150 sampai 160 SKS yang harus kita selesaikan, kemudian penelitian baik itu skripsi atau akhir maupun yang lain, kemudian juga mengabdi masyarakat baik itu PKL. PKL itu adalah praktek kerja lapangan, adalah di lembaga profesi. Kemudian juga ada KKM, adalah kuliah kerja mahasiswa yang ada untuk pengabdian. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 4 pilar kekuatan terangkai dalam teks lain ulul albab, yang Anda semua akan menjadi intelektual profesional yang ulama dan ulama intelek yang terkenal generasi ulul albab, sebagaimana teks lain Universitas lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah lulusan yang berkarakter ulul albab. Yang kedua adalah materi dari Dr. Isrokuna Najah. Jika akan lulus mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Yang kedua, yang akan dituangkan di skripsi, surat keterangan pendamping ijazah. Hal ini dapat kegiatan akademik dengan skor minimal 250 poin. Yang ketiga, janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan inspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA atau DEMA, HPS, HMC. UIN Maliki juga memiliki akselerasi. Jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2 namun dengan syarat dan seleksi yang sangat cukup ketat. Oke, kita lanjut dengan materi selanjutnya. Materi pertama adalah DEMA. DEMA Eksekutif Mahasiswa, yang berfungsi untuk sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai kelembagaan koordinasi dan menginstruksi pelaksana kegiatan kemahasiswaan di universitas. Tugasnya adalah melaksanakan program kerja organisasi yang disepakati oleh Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan mahasiswa. Kementerian DEMA Universitas. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial Hukum dan Politik, dan Kementerian Agama. Persyaratan masuk DEMA: memiliki IPK 3, memiliki SK pengurusan orang lama, siap terikat komitmen DEMA. Materi kedua adalah SEMA, Senat Mahasiswa, adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ.
Wewenang Senat membentuk untuk yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala apresiasi mahasiswa, memberikan mandat untuk melaksanakan pewilwa, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMAU, mengawasi pelaksanaan program kerja kebijakan DMAU, menuntut adil untuk mengaji permasalahan yang timbul dalam negara dan tingkat universitas. Komisi ada 4, Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi Organisasi Kemahasiswaan, Administrasi Keuangan, dan Informasi Komunikasi. Tugas SEMA adalah mengawasi dan mengontrol DMAU, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DMAU, mengesahkan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang, dan mengesahkan peraturan DMAU. Materi kedua adalah UKM Menwa, terdiri dari organisasi bersejarah berbentuk Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jabar. Yang kedua adalah UKM Pramuka, ada UKM PMII, ada UKM GGB, UKM SR dengan tujuan membentuk kader Islami beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki jiwa kepemimpinan yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi true dharma perguruan tinggi. Selanjutnya ada UKM Teter, UKM Mapalatur Nisa, UKM Unior. UKM Unior adalah wadah memfasilitasi mahasiswa di bidang olahraga. UKM Opma Padang Bulan. Ada juga UKM Komunitas Musik Studio 3, UKM Taekwondo, UKM Cepret Club, UKM Simfonis, UKM LKM 2M, UKM UAPM Inovasi. Baik, kita ingin lahir dari UIN, ini ahli-ahli di berbagai bidang agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci penanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi akan mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah sekali untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia rendah, memakai masker saja susah, bagaimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun, semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year. Kita naik sekitar 7%, melemahkan dan membeli karena efek PPKM membuat masyarakat waras untuk membeli, lalu menjadi inflasi tipis, kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Kalau dampak dari sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak sekolah bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemik ini adalah memberikan bantuan kuota dan internet, bantuan subsidi, dan lain-lain. Bantuan lanjut untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3. Agar kita bisa tatap muka, kita harus melanjutkan kolaborasi Hexahelix agar menyelesaikan wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, sektor lembaga di Indonesia. 3 kekuatan mengubah dunia: kemajuan teknologi, agama, dan bahasa. Peran dan peluang UI: arus utama pengembangan teknologi digital, link, match, and sektor industri menjadi kekuatan socio entrepreneur. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi, otomatisasi, cara
menjadi generasi unggul, keagungan, modal spiritual, gandrung, ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalehan, peduli sosial. Barang siapa yang mau dikuasai dunia harus dengan ilmu, mau dikuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya dengan kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya dua arus besar, adalah Sunni dan Syi Islam. Social labeling seperti Islam, liberal, sekunder, pragmatis, modernis, tradisional, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer adalah Islam modern, yaitu Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi, wasatiyah berarti jalan tengah, middle path, posisi tengah, berkeadilan. Yang kedua, sosial terminologis, pemahaman praktek keagamaan dan menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko, logika, teks serta konteks. Dasar teknologis Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaan Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, historitas Islam di Indonesia. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dalam kesantunan harmoni. Yang keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah adalah politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti: pertama, konflik Palestina versus Israel. Yang kedua, aliansi politik Arab Amerika. Yang ketiga, oil. Yang keempat, politik despotis and hypocrisy. Selanjutnya, visi misi UIN Maulana Malik Ibrahim mewujudkan visi pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Pertama adalah mencetak sarjana dan yang berkarakter ulul albab. Kedua, menghasilkan teknologi seni dan relevan budaya, sains dan seni. UIN Malang kampus kita tercinta mempunyai prestasi-prestasi yang luar biasa. Mungkin kalian belum tahu, karena itu saya perlu menginformasikan. Pertama, akreditasi institut sudah 2 kali A-nya mencapai institusi unggul akreditasi sudah beberapa kali. Maka kita menjauhkan akreditasi internasional. Nah, rencana ke depan ini akreditasi dan sertifikasi internasional akan terus ditingkatkan. Sampai detik ini sertifikasi internasional sudah mulai oleh beberapa prodi, yaitu sertifikasi. Mulai tahun ini 2001 sampai 2021 sampai merupakan masa atau periode mencapai pengakuan atau rekognisi reputasi internasional. Tentu saja ini bukan sekedar kata-kata, tapi ini merupakan hal yang harus dicapai dengan jerih payah yang luar biasa oleh semua pihak, bukan hanya rektor, wakil rektor,
Yang selanjutnya, peran mahasiswa di UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan, mendefinisikan agensi moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, kebinekaan. Baik, semua itu adalah resumen pada hari ini. Saya Maulidina mengucapkan terima kasih. Salam mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.